pagi semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yeremina Mauri, NPM 1212012000211. Kelas D, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, jenis tugas anatomi fisiologi sistem pernafasan beserta gambar dan fungsi-fungsinya. Dosen pengampu saya Ibu G. Wakano, SKP, MCM. Ya baik, saya akan menjelaskan yang pertama anatomi sistem pernafasan. Inilah gambar anatomi sistem pernafasan. Anatomi sistem pernafasan terbagi atas dua, yaitu sistem respirasi bagian atas dan sistem respirasi bagian bawah. Sistem respirasi bagian atas terdiri dari rongga hidung, faring, laring, dan trakea. Sedangkan organ sistem respirasi bagian bawah terdiri dari bronkus, alveolus, dan paru-paru. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu organ sistem respirasi bagian atas. Yang pertama yaitu udara masuk ke dalam hidung melalui lubang hidung depan dan sampai ke dalam rongga hidung. Rambut hidung yang terdapat di lubang ini menyaring debu yang masuk bersama udara. Udara kemudian masuk melewati dua saluran hidung yang dipisahkan oleh septum. Tulang rawan membentuk dinding anterior saluran hidung. Struktur tulang atau konka atau turbin membentuk dinding posterior. Rongga hidung berfungsi sebagai pernafasan. Pernafasan terbagi menjadi tiga. Yang pertama penyaringan, penghangatan, dan kelembaban. Yang kedua yaitu penerima sensasi bau, dan yang terakhir sebagai ruang resonansi suara. Organ sistem respirasi yang kedua yaitu faring. Faring merupakan suatu saluran yang bermula dari dasar tengkorak dan berakhir di belakang. Laring di ruas vertebra cervical ke-6. Faring ini berbentuk seperti corong. Bagian atas lebih daripada bagian bawah. Panjang faring sekitar 13 cm pada organ dewasa. Faring ini berfungsi sebagai yang pertama, saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua, berperan dalam proses masuknya udara dari pita suara untuk menghasilkan suara. Organ sistem yang ketiga yaitu laring. Inilah gambar laring, bisa dilihat. Laring merupakan suatu alat bersaluran yang terletak di bawah faring dan di atas trakea. Laring ini mengandung pita suara dan menghubungkan faring dengan trakea. Laring berperan sebagai titik transisi antara saluran napas atas dan saluran napas bawah. Otot dan tulang rawan membentuk dinding laring. Laring termasuk tulang rawan tiroid yang besar dan berbentuk perisai yang terletak tepat di bawah garis rahang. Fungsi laring yaitu menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Organ sistem respirasi bagian atas yang terakhir yaitu trakea. Trakea ini merupakan suatu saluran dengan panjang 11,5 cm pada organ dewasa. Trakea ini memanjang dari tulang rawan krikoid sampai karina atau juga disebut bifurcatio trakea. Cincin kartilago berbentuk C melindungi trakea agar tidak kolaps. Fungsi dari trakea yang pertama yaitu sebagai penyedia akses pernapasan bagi tubuh. Yang kedua, mengirim udara ke paru-paru. Yang ketiga, menyaring benda asing. Yang keempat, membantu fungsi sistem pencernaan. Dan yang terakhir, membantu batuk. 3. Organ sistem pernafasan yang kedua yaitu pada bagian bawah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu
bronkus, dan bronkiolus. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus ini juga adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dan trakea ke alveolus. Yang kedua, bronkiolus. Yang kedua yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Organ sistem pernapasan yang kedua yaitu alveolus. Yang ini nih disebut alveolus. Nah, alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Letak alveolus ini berada pada gian parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan, dan alveolus juga merupakan gelembung-gelembung yang berisi udara dalam paru-paru dengan jumlah sekitar 30 juta buah, berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Ini adalah gambar dari alveolus yang dekat. Nah, bisa dilihat saja. Organ respirasi bagian bawah yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berbentuk piramid seperti spons dan berisi udara. Terletak dalam rongga toraks. Paru-paru kanan memiliki lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Setiap paru-paru dilindungi oleh selaput membran yang disebut pleura, visceral, dan parietal. Yang pertama, pleura visceral adalah yang menyelubungi setiap paru-paru, sedangkan pleura parietal adalah yang melapisi rongga toraks atau kerangka diafragma mediastinum. Baik, penjelasan yang kedua yaitu pada fisiologi sistem respirasi. Fungsi utama sistem respirasi adalah memenuhi kebutuhan oksigen jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme serta berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa. Sistem respirasi bekerja melalui 3 tahapan. Yang pertama, ventilasi, kedua, difusi, dan yang ketiga yaitu transportasi. Baik, saya akan masuk yang pada penjelasan yang pertama yaitu pada ventilasi. Ventilasi ini merupakan proses pertukaran udara antara atmosfer dengan alveoli. Proses ini terjadi dari inspirasi masuknya udara ke paru-paru dan ekspresi atau keluarnya udara dari paru-paru. Ventilasi ini juga berfungsi terjadi karena adanya perubahan tekanan intrapulmonali. Ventilasi ini dipengaruhi oleh 4. Yang pertama, kadar oksigen pada atmosfer. Yang kedua, kebersihan jalan nafas. Yang ketiga, daya recoil dan compliance atau kembang kempis dari paru-paru. Dan yang keempat yaitu pusat pernapasan. Penjelasan yang kedua yaitu difusi. Difusi dalam respirasi merupakan proses pertukaran gas antara alveoli dengan darah pada kapiler paru. Proses difusi ini terjadi karena perbedaan tekanan. Gas berdifusi dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Penjelasan yang ketiga, setelah difusi, maka selanjutnya terjadi dengan proses transportasi. Oksigen ke sel-sel yang membutuhkan melalui darah dan pengangkutan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme ke kapiler paru-paru. Setelah transportasi, maka terjadilah difusi gas pada sel atau jaringan.
Distribusi pada gas atau jaringan ini terjadi karena tekanan parsial oksigen atau PO2. Interasel selalu lebih rendah dari PO2 apabila karena O2 dalam sel selalu digunakan oleh sel. Sebaliknya, tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2 intraseral selalu lebih tinggi karena CO2 selalu diproduksi oleh sel sebagai sisa metabolisme. Yang terakhir yaitu regulasi. Kebutuhan oksigen tubuh bersifat dinamis, berubah-ubah, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah aktivitas. Saat beraktivitas meningkat, maka kebutuhan oksigen akan meningkat, sehingga kerja sistem respirasi juga meningkat. Pengaturan respirasi dipengaruhi oleh dua. Yang pertama, korteks cerebri yang dapat dipengaruhi oleh respirasi, dan yang kedua, sasat kimia. Dalam tubuh terdapat pomes reseptor yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi O2, CO2, dan HPS di aorta, arkus aorta, dan arteri karotis. Demikianlah hasil